sehari-hari. Tuhan Yesus engkau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan jadikan sempurna adanya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Kita akan melihat dalam firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13. Ini tentang doa Bapa kami. Nah, mengapa doa Bapa kami ini sebenarnya sangat penting? Karena yang pertama, doa Bapa kami ini yang mengajarkan adalah oknum yang berasal dari surga. Kalau yang mengajarkan itu adalah Tuhan yang memiliki alam semesta ini dan juga memiliki surga, maka doa itu yang diajarkan pastilah doa yang benar. Dan pastilah doa itu berasal dari surga yang sudah mengetahui keadaan surga, sehingga doa yang berasal dari hati Allah itu diberikan, diajarkan kepada kita. Dan kalau kita melakukan doa ini, pasti doa ini didengar oleh Tuhan. Dan doa ini tidak akan pernah salah, karena doa ini yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, kita bersyukur terhadap firman Tuhan ini, karena pada waktu itu murid-muridnya meminta, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Saudara, kalau di nabi-nabi yang lain kan tidak mengatakan, ini kita ajarin lagu doa, tapi doakanlah saya, doakanlah saya bersama dengan keluarga saya supaya selamat. Dan nabinya sendiri meminta didoai. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang itu, tetapi kita justru diajarkan supaya kita bisa berdoa, kuasa Tuhan itu bisa nyata dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Nah, saudaraku, mari kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Itu ya. 1, 2, 3. Karena itu, 1, 2, 3. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, yang diajarkan pertama, kalau kita berurutan, itu adalah berdoa itu pertama itu ditujukan kepada Bapa kami di surga. Ya, mengapa ini penting? Ya, supaya doa kita itu tidak salah sasaran. Ya, banyak orang yang berdoa langsung, mari saudara silakan berdoa makan. Tuhan Yesus, masih penting ada Tuhan Yesus. Tapi biasa lalu ya Tuhan, Kau memberkati makanan kami. Pertanyaannya, ya Tuhan yang mana? Ya kan? Tapi kalau firman Tuhan sangat jelas, pertama kita berdoa untuk apa saja, itu tujuannya adalah Bapa kami yang di surga, di mana Dia memiliki takhta yang luar biasa, yang menciptakan surga dan menciptakan langit dan bumi. Doa kita ini kita panjatkan kepada Bapa kita yang di surga. Tapi kapan kita menjadi Bapa? Allah itu disebut sebagai Bapa. Dan banyak orang mengatakan, aneh ya, orang Kristen ini
disebut anak-anak Allah. Nah, kapan Allah itu menikah dengan ibumu? Dan ini maksudnya itu, saudaraku, karena kita menyembah Allah dan Allah itu mengangkat kita, yaitu mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah, yang disebutkan bahwa kita memiliki hak waris kerajaan Allah oleh karena kita ini sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Bukan berarti kita, ibu bapak kita, ibu-ibu kita menikah sama Allah lalu turunlah anak-anak. Bukan. Tetapi ini adalah Allah mengadopsi kita, mengangkat kita yang percaya kepada Bapa kita yang di surga. Yang enggak percaya gimana? Ya, bukan anak-anak Allah karena dia tidak percaya. Yang percaya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Tapi Allah kita itu sangat luar biasa. Dia memberi hak kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita diberi hak untuk menyebut Bapa kita, maka doa kita ditujukan kepada Bapa kita yang di surga. Ini luar biasa. Seperti anak-anak kita kalau meminta kepada orang tuanya, perlu apapun itu datang kepada orang tuanya, bukan datang kepada orang tua di luar keluarganya, ya kan? Gak ada. Misalkan si Michael butuh sesuatu lalu datang ke bapak yang lain, Pak tolong dong, saya ini kan lucu ya. Dan orang jadi Michael ini bapaknya siapa? Anaknya siapa kok mau minta bapak yang lain? Begitu juga dengan kondisi kita, karena kita ini adalah diberi hak anak-anak Allah, maka kita berdoa juga. Allah itu disebut sebagai Bapa kita. Ini luar biasa. Yang kedua, tujuan doa kita itu, yang kedua itu adalah pujian. Kita harus memuji Tuhan. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya, itu kalau tidak tidak langsung meminta, tapi mendekati orang tuanya, besok itu aku mau ujian semester. Nah ini terus gimana? Biayanya apa? Biayanya gede banget. Itu belum ini, belum itu, belum ini. Ya kira-kira seperti itu. Lalu mengatakan, bisa nggak Pak? Besok ditambahi bonusnya. Kasih apa kek? Ya. Nah tujuannya apa? Supaya orang tua ini mulai juga merasa ada komunikasi dengan anaknya, dan bapaknya itu akan merasa senang walaupun dalam hatinya ada kesulitan-kesulitan yang akan memenuhi kebutuhan anaknya, tapi bapak itu akan merasa semangat untuk mencari biaya untuk anaknya. Ya nggak ada orang tua dimintai biaya anaknya lalu susah sono, kamu cari sendiri sono. Nggak ada, kecuali kalau sudah mandiri. Kalau belum mandiri, pastilah. Begitu juga dengan kondisi kita sebagai anak Allah, kita hendaknya memuji Tuhan. Ya pujiannya itu apa? Itu di ayat 9b tadi ya, 9b di sana kata dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, saudara. Karena ini adalah pujian kita yang diberikan hati kita ini setulusnya kepada Allah, dikuduskanlah namamu ya Allah. Mengapa kita memuji Tuhan dengan dikuduskanlah namamu? Karena jelas bahwa kalau kita tidak bisa kudus, maka kita juga tidak bisa melihat Allah. Dan kalau pujian kita salah kepada Allah, maka kita juga tidak akan sampai kepada Allah. Karena puji-pujian itu diberikan hati kita ini kepada Allah, salah satunya itu adalah dikuduskanlah namamu. Karena tanpa hidup kudus, tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Karena Allah itu yang luar biasa, hidup kudus dan maha kudus, maka kita anak-anak Tuhan itu memuji Allah itu dengan kata yaitu kuduskanlah namamu. Kalau seperti itu saudaraku, maka Tuhan itu akan melihat kita
Tuhan juga akan mendengar doa-doa kita. Yang doanya itu lalu kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang mengajarkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita itu seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Nah, doanya bagaimana? Doanya itu ayat 10a di sana, datanglah kerajaan-Mu. Nah, kalau kita kan berdoanya, Tuhan berkatilah makanan kami. Enak mana saudara? Doa habis tidur, terus kemudian bangun, lalu berkatilah makanan kami, berkatilah pekerjaan kami, atau datanglah kerajaan-Mu. Ini luar biasa. Kerajaan Tuhan itu diharapkan datang. Kalau kerajaannya didatang, kerajaan Allah itu datang kepada kita, maka kita diberkati dengan luar biasa, tidak bergantung dengan makanan, tidak bergantung dengan hal-hal yang lain, karena kerajaannya sudah datang. Ini luar biasa. Kemudian pengharapannya itu katakan jadilah kehendak-Mu. Setelah kita menginginkan kerajaan Allah, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi ini kan penuh dengan segala persoalan hidup manusia. Ya, semua manusia sedang berjuang dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Nah, kalau situasi kerajaan Allah itu turun di bumi ini, enak nggak kira-kira? Ya sangat enak. Kita tidak perlu takut dalam situasi apapun karena kerajaan Allah sendiri yang datang. Dan itu doa anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berdoa supaya kerajaan Allah itu turun di atas bumi. Dan kemudian jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita paksa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Awas ya, kalau nggak datang ya, aku tidak mau ke gereja. Pokoknya kalau nggak datang kerajaan-Mu, itu kan namanya ngancam. Ya. Tapi kerajaan surga itu kita mengatakan jadilah kehendak-Mu, dengan katakan terserahlah, pasrahlah kepada Tuhan. Yang penting aku sudah berdoa, datanglah kerajaan-Mu, dan seperti di bumi ini seperti yang di surga. Soalnya Tuhan nggak datang, ya itu urusannya Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tuhan kan punya kuasa, Tuhan itu punya hal yang miliaran cara untuk memberkati anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu hanya perlu jadikanlah kehendak, bukan kehendakku ya Bapak, bukan kemauanku, bukan keegoisanku, tetapi biarlah kehendak-Mu itu yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi itu, maka anak-anak Tuhan itu akan luar biasa menghadapi persoalan kehidupan di dunia ini. Tuhan akan memberikan jaminan bahwa Tuhan itu memberkati. Lalu permohonannya itu apa, saudaraku? Kan setelah tujuan kita berdoa, lalu kita memujinya, lalu kemudian kita juga punya pengharapan yang besar itu. Lalu permohonannya itu apa? Permohonannya itu dikatakan, berilah kami makanan kami pada hari ini dengan makanan yang secukupnya. Ayat 11. Ayat 11. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa kita minta kepada Tuhan? Ini permohonan ini sangat penting, gitu. Ya, ini kalau nggak ada makanan, itu kampung tengah ini sering memberontak. Tahu kampung tengah, perut ini. Kalau perut ini tidak dipenuhi dengan makanan, wah kita bisa emosi, dah. Mengapa banyak demo terjadi? Ujung-ujungnya kan perut ini yang harus dipenuhi. Ya, dengan BBM mahal, maka semua akan menjadi naik. Bahan pokok makanan itu menjadi mahal. Dan itu bahan pokok 9 bahan pokok itu tujuannya apa? Kan memenuhi kampung tengah ini. Dan kalau kampung tengah ini sudah nggak bunyi kriuk-kriuk, gitu, orang akan menjadi tenang, ya, sudah ada makanan, sudah ini. Dan ini memang Tuhan
Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada manusia supaya kita berdoa untuk makanan itu. Tapi bukan makanan yang banyak-banyak ya. Tuhan mengatakan apa? Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, bukan makanan kami sebanyak-banyaknya. Tuhan kasihlah makanan kami sebanyak-banyaknya. Oh, kalau seperti itu kira-kira apa? Tujuan kita menjadi berbeda. Kalau tujuan kita supaya kerajaan Allah itu turun di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita hanya memikirkan makanan itu sebanyak-banyaknya, maka itu akan menjadi kecewa, karena itu berarti kerajaan dunia ini yang kita pikirkan. Nah, saudara, Tuhan mengerti semakin banyak manusia itu kalau dibiarkan minta makan yang banyak-banyak, akibatnya itu akan datang dosa. Mengapa saudara lihat aja kasus-kasus kita, berita-berita yang terjadi hari ini? Kan ujung-ujungnya minta makan yang banyak. Karena minta makan yang banyak, tidak puas dengan makan yang banyak, yang lain-lain jadi dimakan. Ya, teman sendiri dimakan, tetangga sendiri dimakan, perusahaan semua dimakan. Ujung-ujungnya seperti itu. Tapi kalau secukupnya, maka itu tidak akan menjadi kekhawatiran. Ya, Tuhan pastilah memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua itu apa? Ampunilah kesalahan kami. Itu coba ayat 12. Itu ampuni kesalahan kami. Ya, pertama itu meminta kita ini seringkali menjadi orang yang salah. Ya, sedikit-sedikit kita kalau tidak fokus gampang salah dalam kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Kita pertama kali itu ampuni kesalahan kami, bukan minta orang lain supaya mengampuni kesalahan kita, tapi kita minta kesalahan kita ini supaya diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Imbang ya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita punya makanan yang cukup, berarti kita tidak serakah, tapi juga kita tidak punya beban dalam hidup ini, karena kesalahan kita itu diampuni dan kesalahan orang lain juga kita ampuni, maka tidak ada beban yang berat, dan beban itu akan menjadi ringan. Karena apa? Kita sudah mendapatkan makanan secukupnya dan kesalahan kita juga diampuni. Lalu yang berikutnya apa ya, 13 itu? Janganlah membawa kami pada pencobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini saya kadang-kadang kalau memuji Tuhan kan ada pujian itu. Pujilah kami Tuhan. Kadang-kadang nyanyi itu ngeri. Mengapa ngeri? Kan itu Raja Daud, doanya Raja Daud yang begitu hebat, yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, sampai pada akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita jangan dibawa kepada pencobaan. Kira-kira pencobaan itu enak enggak? Siapa yang pernah mengalami pencobaan? Enak tidak? Enggak ada pencobaan itu yang enak. Pencobaan itu mesti berat, mesti susah. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita jangan sampai kita dibawa dalam pencobaan. Tapi kalau saudara itu memang kuat seperti Raja Daud, lalu mengatakan, pujilah kami Tuhan. Wah, saya nggak berani. Wah, ini, anak biasa kok diuji dengan percobaan. Pujilah kami Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sendiri mengajarkan supaya kita jangan dibawa kepada pencobaan. Jadi pencobaan itu memang berat yang harus
kita tanggung. Enak mana sih dengan diuji atau tidak? Saya nggak mau diuji dalam pencobaan ini. Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sudah tidak dibawa ke pencobaan, enak enggak? Oh enak, enggak mengalami pencobaan. Tapi juga kalau ada kejahatan yang menyerang kita, ada kesulitan roh kuasa kegelapan yang menyerang kita, dan situasi anasir di bumi ini yang menyerang kita, Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan ini, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Enaknya saudara? Wah, enak banget. Sudah tidak mengalami pencobaan dan juga dilepaskan dari yang jahat. Maka itu, ini yang namanya hidup yang nyaman itu, yaitu tidak kekurangan makanan, tidak memiliki kesalahan, dan kemudian tidak mengalami pencobaan, dan lepas dari segala kejahatan. Nyaman kita? Wah, nyaman. Walaupun gajiannya sedikit, walaupun gajiannya tidak seberapa, walaupun keuangan kita tidak seberapa, tapi kalau nggak ada itu pasti nyaman. Karena itu bersama dengan Tuhan, karena makanan sudah secukupnya, kemudian tidak ada pencobaan, kemudian tidak ada ujian, dilepaskan dari yang jahat, dan Tuhan memberkati kita. Wah, luar biasa. Jadi hidup ini menjadi hidup yang enak karena mengikuti Tuhan. Dan akhirnya ditutuplah. Ya kita seringkali kan berdoa lalu amin. Makasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati itu, memberkati ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kan gitu. Tapi yang pujiannya ini ditutup karena Engkaulah yang punya kerajaan.